Saya pernah berpikir bahwa cinta adalah segalanya, bahwa Ari adalah pelindungku selamanya, sampai hari itu ketika dia menjualku seperti barang murah di pasar malam Jakarta. Bayangkan saja, tubuhku gemetar di ruang gelap itu, mata terikat, dan suara tawar-menawar bergema seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Aku, seorang pemuda biasa dari desa kecil di Jawa, tiba-tiba menjadi korban pengkhianatan terbesar dalam hidupku, dan pria yang membeliku justru menjadi penyelamat yang tak terduga. Itu dimulai 2 tahun lalu, ketika aku pindah ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Aku, yang bernama Rian, berusia 22 tahun, datang dengan mimpi sederhana, hidup mandiri dan menemukan tempatku di dunia ini. Di sebuah kai kecil di kawasan Blok M, aku bertemu Ari. Dia tampan, percaya diri, dengan senyum yang bisa melelehkan hati siapa saja. Kami mulai berbicara, dan segera saja, hubungan kami berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ari bilang dia mencintaiku, bahwa aku adalah satu-satunya. Aku percaya, karena di matahari terbenam Jakarta, kata-katanya seperti janji abadi. Tapi di balik senyum itu ada kegelapan. Ari terlibat dalam utang judi yang menumpuk. Aku tak tahu karena dia selalu menyembunyikannya dengan baik. Setiap malam saat aku tidur di pelukannya, pikiranku dipenuhi mimpi tentang masa depan kami. Kita akan punya rumah kecil di pinggir kota, kataku dalam hati, sambil membayangkan tangannya yang hangat. Tapi Ari, dia sedang merencanakan sesuatu yang mengerikan. Suatu malam, dia membawaku ke sebuah pesta di rumah mewah di Menteng. Ini kesempatan bagus, Rian, katanya. Aku ikut, tanpa curiga. Di sana, minuman mengalir, dan aku merasa pusing. Saat sadar, aku sudah diikat di sebuah kamar belakang. Ari berdiri di depan pintu, wajahnya dingin seperti batu. Ma, Rian. Ini satu-satunya cara, ucapnya sebelum pergi. Pintu tertutup, dan aku mendengar suara tawar-menawar. Harga diriku 10 juta rupiah. Aku berteriak dalam hati, mengapa Ari? Apa aku tak cukup bagimu? Rasa sakit itu menusuk, seperti pisau yang memutar di dada. Aku merasa dikhianati, hancur, dan sendirian di kota besar ini. Pria yang membeliku bernama Dimas. Dia masuk ke kamar dengan langkah tegas, seorang pengusaha sukses dari Surabaya, berusia 30-an, dengan mata yang tajam tapi lembut. Kau sekarang milikku, katanya, tapi suaranya tak kasar. Dia melepaskan ikatanku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya dengan jelas. Tampan dengan rahang kuat dan senyum tipis yang menyembunyikan sesuatu. Aku takut, tapi juga penasaran. Kenapa kau lakukan ini? Tanyaku dalam hati, sambil menahan air mata. Dimas membawaku ke mobilnya, dan kami melaju ke rumahnya di kawasan elite Jakarta Selatan. Di rumah itu, yang luas dan mewah, Dimas tak memperlakukanku seperti budak. Kau akan jadi istriku, katanya malam itu, sambil menyajikan makanan. Aku terkejut. Istri. Aku laki-laki, balasku, suara gemetar. Tapi Dimas tersenyum. Di hatiku, kau adalah pasangan yang kucari. Kata-katanya membuatku bingung. Aku duduk di sana, memandangnya, dan pikiranku berputar. Apa ini jebakan lain? Atau kesempatan baru? Rasa takut bercampur harapan, seperti ombak di pantai Bali yang pernah kukunjungi saat kecil. Hari-hari pertama sulit. Aku tinggal di rumah Dimas, tak boleh keluar tanpa izin. Dia bekerja sebagai pemilik perusahaan ekspor, sibuk tapi selalu pulang tepat waktu. Kami makan bersama, dan perlahan percakapan mengalir. Ceritakan tentang desamu, tanyanya suatu malam. Aku bercerita tentang sawah hijau di Jawa Tengah, tentang ibu yang meninggal muda, dan ayah yang bekerja keras. Dimas mendengar dengan sungguh-sungguh, matanya penuh empati. Aku juga pernah kehilangan, katanya. Keluargaku hancur karena bisnis. Saat itu aku merasakan ikatan pertama. Dalam hati aku berpikir, mungkin dia bukan monster.
Tapi bayang Ari masih menghantuiku. Setiap malam aku bermimpi tentang pengkhianatannya. Kenapa kau jual aku, Ari? Gumamku dalam tidur. Dimas mendengar dan suatu pagi dia bertanya. Aku ceritakan semuanya, air mata mengalir. Dia memelukku pelukan pertama yang hangat sejak kejadian itu. Aku tak akan pernah menyakitimu, janjinya. Rasa itu tumbuh perlahan tapi pasti. Aku mulai melihat Dimas sebagai manusia, bukan pembeli. Kami berjalan di taman rumah, bicara tentang mimpi. Aku ingin belajar lagi, kataku. Dimas mengangguk. Aku akan bantu. Namun konflik datang. Ari muncul kembali menelepon Dimas. Kembalikan Rian atau aku laporkanmu, ancamnya. Dimas marah, tapi aku yang lebih hancur. Kenapa dia masih peduli, pikirku, dada sesak. Aku konfrontasi Dimas. Apa kau benar-benar beli aku karena cinta, atau hanya permainan, tanyaku, suara bergetar. Dimas diam, lalu cerita, dia tahu Ari dari bisnis, dan membeliku untuk menyelamatkanku dari nasib lebih buruk. Aku jatuh cinta saat melihat otomu, akunya. Kata itu menyentuh, tapi aku ragu. Malam itu aku lari. Berlari di jalanan Jakarta yang hujan deras, pikiran kacau. Aku tak bisa percaya siapapun lagi, jeritku dalam hati. Tapi Dimas mencariku, menemukanku basah kuyup di halte bus. Pulanglah, Rian. Aku tak bisa tanpamu. Kami pulang dan untuk pertama kalinya aku merasakan cinta sejati. Bukan paksaan, tapi pilihan. Waktu berlalu dan hubungan kami mendalam. Dimas ajari aku bisnis dan aku mulai bekerja di perusahaannya. Kami bepergian ke Bali melihat matahari terbenam di Kuta. Di sana, di pantai, dia berlutut. Maukah kau jadi pasanganku selamanya, tanyanya. Aku menangis, mengangguk. Tapi Ari tak menyerah. Dia datang ke kantor, memaksa aku bertemu. Aku menyesal, Rian. Kembalilah. Katanya, tapi aku tahu itu bohong. Kau sudah hancurkan aku, balasku, hati tegar. Konflik memuncak ketika Ari laporkan Dimas ke polisi atas tuduhan perdagangan manusia. Kami ditangkap dan di pengadilan aku harus bersaksi. Dimas menyelamatkanku, kataku, suara mantap. Hakim memutuskan bebas, tapi Ari di penjara. Saat itu aku merasa bebas benar-benar. Kini kami hidup bahagia di Surabaya dengan rumah kecil dan mimpi bersama. Cinta kami lahir dari pengkhianatan tapi tumbuh menjadi sesuatu yang indah. Aku belajar bahwa terkadang badai membawa pelangi. Setelah pengadilan, pikiranku masih bergolak. Setiap malam bayang Ari muncul dalam mimpi, wajahnya penuh penyesalan palsu. Kenapa aku pernah mencintaimu, gumamku sendirian, dada sesak oleh kenangan yang tak mau pergi. Dimas tidur di sampingku, napasnya tenang, tapi aku tak bisa tidur. Aku bangun berjalan ke balkon rumah kami di Surabaya, memandang lampu kota yang berkedip seperti bintang jatuh. Apa aku layak bahagia setelah semua ini, tanyaku pada angin malam. Dimas bangun mendekatiku. Apa yang mengganggumu, Rian, tanyanya lembut. Aku ceritakan mimpi itu dan dia memelukku erat. Itu masa lalu. Kita punya masa depan. Katanya, tapi dalam hati aku ragu. Apakah cinta ini nyata atau hanya belas kasihan? Aku mulai menarik diri, menghindari sentuhannya karena takut terluka lagi. Jangan dekat-dekat, Dimas. Aku takut, pikirku meski tak kucapkan. Pagi hari di kantor aku bekerja sebagai asisten Dimas. Dia sibuk dengan rapat ekspor ke Eropa, tapi selalu curi waktu untukku. Makan siang bersama, ajaknya. Aku mengangguk, tapi pikiranku melayang. Saat makan di restoran Padang Aurit kami, dia cerita tentang masa kecilnya di desa nelayan di Jawa Timur. Aku pernah miskin, Rian. Bisnisku bangun dari nol. Katanya, mata penuh semangat.
Aku mendengar dan perlahan rasa kagum tumbuh. Dia kuat tak seperti Ari yang pengecut, bisik hatiku. Tapi konflik baru muncul. Saudara Dimas, seorang kakak perempuan bernama Sinta, datang berkunjung. Dia tahu tentang asal-usul hubunganku dengan Dimas. Kau hanya barang belian, katanya sinis saat kami sendirian. Kata itu menyakitkan seperti garam di luka lama. Aku menangis di kamar, pikiranku berputar. Apa aku memang tak lebih dari itu? Dimas marah pada Sinta, memintanya pergi. Rian adalah pasanganku, bukan barang, bentaknya. Tapi keraguan sudah tertanam dalam diriku. Malam itu kami bertengkar pertama kali. Kenapa kau beli aku, Dimas? Apa karena kasihan, tanyaku, suara tinggi. Dia diam, lalu jawab, awalnya ya, tapi sekarang aku mencintaimu sungguh-sungguh. Kami berpelukan, tapi aku masih ragu. Aku mulai mencari tahu tentang masa lalu Dimas, menelepon teman lamanya. Ternyata dia pernah dikhianati pacar sebelumnya yang meninggalkannya karena uang. Kita sama-sama korban, pikirku, dan rasa empati muncul. Kami pergi ke Yogyakarta untuk liburan, berharap menyegarkan pikiran. Di Candi Borobudur, saat matahari terbit, kami duduk bersama. Aku takut kehilanganmu, akuku. Dimas memegang tanganku. Aku juga. Saat itu, cinta kami terasa lebih dalam. Tapi di hotel, aku dapat pesan dari Ari melalui teman. Aku bebas sekarang. Mari bertemu. Hatiku berdegup kencang. Kenapa dia tak menyerah? Aku hapus pesan itu, tapi kegelisahan tetap. Kembali ke Surabaya, bisnis Dimas bermasalah. Mitra dari Jakarta menipu, dan perusahaan hampir bangkrut. Dimas stres, bekerja lembur. Aku coba dukung, masak makanan auritnya, tapi dia marah-marah kecil. Ini semua karena Ari. Dia yang mulai, katanya suatu malam. Aku terkejut. Ternyata Ari adalah mantan mitra Dimas, dan pengkhianatan itu bagian dari balas dendam. Kau tahu dari awal, tanyaku hancur. Dimas mengangguk. Ma, Rian. Aku ingin lindungimu. Rasa marah membara. Kau gunakan aku untuk balas dendam, jeritku. Kami bertengkar hebat, aku packing barang dan pergi ke rumah teman di Jakarta. Di sana sendirian aku menangis. Semua orang bohong, pikirku. Tapi Dimas datang memohon, Ma. Aku salah. Cintaku nyata. Kami berdamai, tapi luka baru terbuka. Perlahan kami bangun kembali. Aku bantu bisnis dan perusahaan bangkit. Cinta kami lebih kuat dengan kejujuran. Tapi Ari muncul lagi, kali ini di depan rumah. Rian, aku mencintaimu, katanya. Aku tolak, pergi Ari. Aku punya hidup baru. Dia pergi, tapi ancamannya tetap bergema. Di akhir ile ini, aku merasa emosi semakin dalam, seperti lautan yang tak berujung. Kegelisahan semakin menyelimuti hatiku setelah pertemuan dengan Ari. Setiap hari, aku bangun dengan dada berat, memandang Dimas yang masih tidur, dan bertanya dalam hati, apakah ini benar-benar cinta, atau hanya ilusi untuk melupakan masa lalu. Rasa curiga seperti racun yang merayap pelan, membuatku sulit bernapas. Aku mulai memeriksa ponsel Dimas diam-diam, mencari bukti pengkhianatan, meski tahu itu salah. Makan aku, Dimas, tapi aku takut, bisikku pada diri sendiri. Di kantor, suasana tegang. Bisnis mulai pulih, tapi tekanan tinggi. Dimas sering rapat dengan investor baru dari Bali. Suatu hari, aku dengar dia bicara telepon dengan seseorang, suara mesra. Siapa itu, tanyaku saat dia selesai. Hanya klien, jawabnya cepat. Tapi matanya menghindar, dan keraguanku membesar. Apa dia selingkuh, pikirku, hati teriris. Malam itu aku tak bisa tidur, membayangkan skenario terburuk. Kami pergi ke acara bisnis di Bandung. Di hotel, Dimas bertemu pria tampan bernama Rea, mitra baru.
Mereka bicara akrab, tertawa bersama. Aku cemburu, duduk sendirian di sudut. Apa aku tak cukup, gumamku. Saat kembali ke kamar, aku konfrontasi. Siapa Rea? Kenapa kau begitu dekat? Dimas tersenyum. Hanya bisnis, Rian. Kau paranoid. Kata itu menyakitkan dan kami bertengkar lagi. Aku tidur di soa, air mata mengalir diam-diam. Pagi harinya, Dimas minta bawa sarapan ke tempat tidur. Aku mencintaimu, hanya kau. Katanya dan aku meleleh. Tapi di dalam, konflik inner semakin kuat. Aku mulai bertemu psikolog diam-diam, cerita tentang trauma. Anda perlu percaya lagi, katanya. Tapi bagaimana? Setiap ingat Ari, hati sakit. Ari kirim surat ke rumah. Aku tahu Dimas bohong. Dia gunakanmu. Isinya membuatku gemetar. Aku tunjukkan ke Dimas dan dia marah besar. Ini tipu daya, katanya. Kami selidiki dan ternyata Ari bekerja sama dengan kompetitor Dimas. Ini perang, gumam Dimas. Aku takut tapi juga marah. Kenapa tak biarkan aku pergi saja, tanyaku dalam hati. Kami ke polisi, laporkan Ari atas pemerasan. Tapi proses lambat dan tekanan meningkat. Dimas jatuh sakit, demam tinggi. Aku rawat dia, duduk di samping tempat tidur, memegang tangannya. Jangan tinggalkan aku, bisikku. Saat itu, cinta terasa nyata. Dia sembuh dan kami lebih dekat. Terima kasih, Rian. Kau penyelamatku. Katanya. Tapi mimpi buruk datang. Aku mimpi Ari menculikku dan Dimas tak datang. Bangun dengan keringat dingin, aku peluk Dimas erat. Aku takut kehilanganmu, akuku. Dia balas peluk. Kita bersama selamanya. Konflik memuncak ketika Rea datang ke rumah. Ternyata dia mantan Dimas. Kau tak cerita, jeritku. Dimas akui itu masa lalu. Tapi Rea bilang Dimas masih hubungi aku. Aku hancur, lari keluar rumah, naik kereta ke Jogja. Di sana, di Malioboro, aku jalan sendirian, pikiran kacau. Semua pria sama, pikirku, air mata jatuh. Dimas cari aku, datang ke Jogja. Rea bohong. Aku putus sejak lama. Katanya, tunjuk bukti pesan. Kami berdamai, tapi luka dalam. Di kereta pulang, kami bicara panjang. Aku tak sempurna, Rian. Tapi cintaku tulus. Aku percaya, perlahan. Kembali, bisnis bohong. Kami bangun lagi dengan kepercayaan baru. Ari ditangkap lagi, kali ini permanen. Aku rasakan kedamaian pertama. Tapi emosi semakin dalam, seperti sungai yang mengalir deras. Kedamaian itu rapuh, seperti daun kering di angin muson. Setelah Ari di penjara, aku pikir semuanya berakhir, tapi hantu masa lalu semakin kuat. Setiap pagi aku bangun dengan pertanyaan, apakah Dimas benar-benar milikku atau aku hanya pengganti? Rasa insecure seperti ular yang melilit hati membuatku sulit bernapas. Aku mulai menghindari cermin karena melihat wajahku mengingatkan pada korban yang dulu. Dimas perhatikan perubahan itu. Apa salahku, Rian, tanyanya suatu malam saat kami duduk di teras. Aku diam tapi dalam hati berteriak, semuanya. Kau beli aku. Akhirnya aku meledak. Aku merasa seperti properti, jeritku. Dimas terkejut, matanya basah. Makan aku. Aku salah dari awal. Kami menangis bersama, pelukan itu penuh rasa sakit dan cinta. Esoknya, Dimas ajak aku ke psikolog bersama. Di sana, kami cerita semuanya. Hubungan kalian lahir dari trauma, tapi bisa tumbuh, kata psikolog. Kami mulai terapi, bicara tentang luka masing-masing. Dimas cerita tentang ayahnya yang abusive, membuatnya sulit percaya. Aku cerita tentang pengkhianatan Ari. Kita sama-sama rusak, pikirku, dan itu mendekatkan kami.
Tapi masalah baru, Ibu Dimas datang dari desa. Dia tahu tentang kami dan tak setuju. Ini tak wajar, katanya keras. Aku dengar dari balik pintu, hati hancur. Apa aku pantas, gumamku. Dimas bela aku, Ibu, Rian adalah hidupku. Tapi Ibu pergi marah. Malam itu, Dimas menangis di pelukanku. Aku tak mau kehilangan kalian berdua. Aku coba hubungi Ibu Dimas, kirim surat. Saya mencintai anak Ibu dengan tulus. Tak ada balas dan itu menyakitkan. Pikiranku semakin gelap, mempertanyakan segalanya. Mungkin aku harus pergi, bisik hati. Bisnis Dimas dapat kontrak besar ke Singapura. Dia harus pergi seminggu. Ikut aku, ajaknya. Aku tolak, bilang butuh waktu sendiri. Saat dia pergi, aku sendirian di rumah, pikiran berputar. Aku temui teman lama di Jakarta, cerita. Kau beruntung punya Dimas, katanya. Tapi aku ragu. Di malam ketiga, aku dapat telepon dari nomor tak dikenal. Dimas selingkuh di Singapura. Suara itu seperti Ari. Aku panik, telepon Dimas. Bohong, katanya. Tapi Oto dikirim, Dimas dengan pria lain. Hatiku pecah. Kenapa lagi, jeritku. Dimas pulang cepat, jelaskan itu Oto lama, Didit. Kami selidiki, ternyata anak buah Ari. Ini tak akan berakhir, kataku lelah. Dimas peluk aku. Kita lawan bersama. Kami ke Singapura bersama, tutup kontrak. Di sana, di Gardens by Bay, Dimas lamar aku lagi. Maukah kau nikah denganku secara resmi di hati? Aku menangis, ya. Tapi kembali Ibu Dimas sakit. Kami ke desa dan di sana Ibu lihat interaksi kami. Kau baik untuk anakku, katanya lemah. Kami rawat dia dan hubungan membaik. Tapi emosi semakin memuncak, seperti gunung berapi yang siap meletus. Aku merasa cinta ini terlalu berat, tapi tak bisa lepas. Letusan itu datang tak terduga. Setelah Ibu Dimas sembuh, kami kembali ke Surabaya, tapi hatiku seperti badai yang tak reda. Setiap sentuhan Dimas membuatku ingat pembelian itu, dan aku mulai menarik diri lebih dalam. Aku tak layak untukmu, gumamku setiap malam, memandang langit-langit kamar. Rasa bersalah seperti beban berat, menekan dada hingga sesak. Dimas coba dekat, ajak piknik ke pantai di Madura. Di sana ombak bergulung dan kami duduk di pasir. Ceritakan apa yang kau rasakan, katanya. Aku cerita semuanya, trauma, keraguan, rasa takut. Aku mencintaimu, tapi aku hancur, akuku, air mata mengalir deras. Dimas dengar, matanya penuh rasa sakit. Aku juga takut kehilanganmu. Kami peluk, tapi aku tahu ini belum selesai. Malam itu, di hotel pinggir pantai, kami bertengkar hebat. Kau selalu ragu. Apa aku harus buktikan lagi, bentak Dimas. Ya, karena kau beli aku, balasku. Kami pisah kamar, dan aku menangis sepanjang malam. Mungkin ini akhir, pikirku. Pagi harinya, Dimas datang bawa bunga. Ma, mari mulai baru. Kami berdamai, tapi luka semakin dalam. Kembali ke rumah, aku mulai mencari pekerjaan sendiri, ingin mandiri. Aku tak mau bergantung, kataku pada Dimas. Dia dukung, tapi terlihat sedih. Ari bebas lagi, karena banding. Dia datang ke kantor, ancam. Kembalikan Rian atau aku hancurkan bisnismu. Dimas lawan, tapi aku yang takut. Biarkan aku pergi dengannya untuk akhiri ini, pikirku. Tapi tak kucapkan. Konflik puncak, aku bertemu Ari diam-diam untuk konfrontasi. Ikai di Jakarta, dia bilang aku masih cinta kau. Aku marah, kau jual aku. Dia cerita utang memaksa. Makan aku. Tapi aku tolak. Saat pulang Dimas tahu marah besar. Kau bertemu dia. Kami bertengkar parah, aku pergi ke rumah ayah di Jawa Tengah. Di sana, sendirian di sawah, aku renung.
Apa yang kuinginkan? Ayah bilang, ikuti hatimu, nak. Aku menangis, ingat momen indah dengan Dimas. Dimas datang, memohon. Tanpamu aku hilang. Kami bicara panjang, cerita semua rahasia. Aku beli kau karena jatuh cinta sejak lihat Otto, bukan balas dendam. Akunya. Aku percaya dan kami berdamai benar-benar. Kami mulai hidup baru dengan terapi rutin. Cinta semakin dalam, penuh pengertian. Tapi emosi seperti tsunami menyapu segalanya. Tsunami emosi itu akhirnya reda, meninggalkan pantai yang lebih kuat. Setelah berdamai, aku dan Dimas memutuskan pindah ke Bali mencari kedamaian. Di sana, di rumah kecil dekat Ubud, kami bangun hidup baru. Setiap pagi aku bangun dengan senyum, memandang Dimas yang memasak sarapan. Ini nyata, pikirku, hati penuh syukur. Rasa trauma masih ada, tapi seperti bekas luka yang memudar. Dimas buka cabang bisnis di Denpasar, dan aku kuliah desain, mimpi lama. Kami dukung satu sama lain, seperti pohon yang saling bertaut. Terima kasih telah bertahan, katanya suatu malam saat kami jalan di pantai Sanur. Aku peluk dia, kau yang selamatkan aku. Tapi ujian terakhir datang. Ari muncul di Bali, sakit parah karena penyakit dari penjara. Dia minta maaf terakhir. Makan aku, Rian. Katanya lemah. Aku ragu, tapi Dimas bilang makan untuk bebaskan dirimu. Aku makan dan Ari pergi damai. Setelah itu kami nikah secara simbolis di pantai dengan teman-teman. Aku janji setia selamanya, kata Dimas. Aku balas, aku juga. Cinta kami lahir dari pengkhianatan tapi berakhir dengan pengampunan. Kini kami hidup bahagia membantu orang lain yang trauma. Aku belajar bahwa cinta sejati adalah pilihan bukan paksaan. Di bawah matahari Bali, hati kami damai.